Hidup itu kudu dinamis, bos. Biar apa? Yaitu biar menambah pengetahuan dan sebagai referensi untuk kita bisa membedakan mana bisnis yang scam dan mana yang tidak. Dan sebagai pembelajaran kelak anak cucu kita dalam menjalani sebuah bisnis yang baru. Setidak-tidaknya kita telah menanamkan pola pikir positif tentang suatu bisnis. Maka dari itu guys, mari sama-sama kita pantengin update YouTube terbaru edisi 30 Maret. Ada info apakah gerangan di edisi kali ini? Yuk kita kuliti dan kita gunduli sami-sami. Cekidot monggo. Hahaha. Di segmen pertama seperti biasa guys, yaitu keluh kesah VTuber. Ternyata banyak juga ya akun bodong Picup. Jadi member Picup yang 17 jutaan itu palsu alias member keloningan. Betul sangat, manajemennya aja punya banyak akun bodong dan sering gentayangan di exchange counter buat nipu semua member. Emang Picup itu diciptakan untuk tujuan tifu-tifu. Yang penting ngopi-ngopi sambil nunggu pidup on. Dan tidak lupa kita tonton update progres dari tim 9 yang super halu Ben Idiot. Cobalah teman-teman pada bangun aset Nagaya aja. Jangan mikirin pidup terus. Kapan suksesnya kalau Anda mikirin hal-hal yang sudah tidak pasti terus-terusan, ya kan? Kalau nunggu picup 10 tahun masuk market, ya mending beli baby dog aja. Mudah-mudahan dalam waktu 10 tahun, baby dog tembus Rp1. Belajar jual beli aset kripto di market itu mudah guys. Yang nggak mudah itu cari aset yang lebih stabil dengan kecenderungan naik dan memiliki underlying aset. Dan memiliki underlying project yang dapat memberikan nilai terhadap aset itu sendiri. Sehingga pemegangnya merasa aman, nyaman, dan nggak bikin jantungan kalau disimpan dalam waktu lama. Diskusinya diganti aja tentang peluang saham atau aset kripto yang lagi hot. Jangan pidup terus yang dibahas, bosan tahu. Hoax dikibulin leader, bermimpi terus pipi Picup bisa masuk market. Gimana kabarnya pipi member? Katanya terjun nggak pakai payung. Waduh, nggak pakai payung. Mampus dong. Gimana ini kisah lanjutnya Picup? Apakah sudah ada progres yang terbaru? Tenang, Picup pasti on. Tapi tanggal 32 April. Punya duit mending buat belajar. Ikut pelatihan usaha. Ikut seminar atau belajar apa gitu. Kalau udah ngerti baru bisnis beneran. Pada sok-sokan sih. Setelah ketipu baru mewek. Ketipu sekali terus sadar sih wajar. Yang jadi masalah adalah udah ketipu lompat lagi ke APK tipu-tipu lain. Itu yang parah. Selanjutnya motivasi VTuber. Tema motivasi pertama adalah meminimalkan perasaan negatif. Jangan biarkan pikiran dan perasaan negatif membanjiri Anda saat Anda merasa sedih dan ada masalah. Sekalipun hanya beberapa jam sehari, kesampingkanlah pikiran serta perasaan negatif. Lalu fokuslah pada hal-hal baik dalam hidup Anda. Karena feel itu rasa atau getaran yang mampu mempengaruhi diri dan sekitar Anda. Ubahlah rasa negatif menjadi positif. Maka selalu ada solusi dalam setiap permasalahan. Dijamin. Motivasi selanjutnya, pola orang yang selalu beruntung. Apakah perbedaan orang yang beruntung dengan yang tidak beruntung? Mencoba mengetahui bagaimana sebuah peristiwa beruntung itu dapat melekat pada seseorang dan seberapa besar kesempatannya. Penelitiannya dengan menguji terlebih dahulu orang yang mengaku beruntung dan yang merasa tidak beruntung. Hasilnya ternyata orang-orang beruntung memiliki skor lebih tinggi dalam hal sebuah sikap yang terbuka dan komunikatif dengan dunia luar, serta memperoleh kepuasan dengan hal tersebut. Dan sederhananya adalah mereka yang beruntung tersenyum 2 kali lebih sering kepada orang lain, menyapa dengan melibatkan kontak mata. Jadi bisa diasumsikan bahwa sikap mereka yang seperti itulah yang mampu memanggil keberuntungan mendekat. Karena seseorang dengan sikap yang terbuka dan senang dengan bersosialisasi dengan orang banyak, semakin memperbesar kemungkinan kesempatan untuk beruntung. Catat. Sedangkan orang yang merasa tidak beruntung memiliki skor 2 kali lebih tinggi dalam hal neurotisme
Artinya, semakin tinggi skor neurotisme seseorang, maka ia akan semakin mudah stres, cemas, marah, dan kekhawatiran yang berlebihan lainnya. Studinya tentu berlangsung lama. Ia juga memberikan percobaan berupa di mana orang-orang objek penelitiannya diberi koran dan diminta untuk menemukan sejumlah foto di dalamnya. Orang-orang yang merasa tidak beruntung mampu menemukan dalam waktu kurang lebih 2 menit. Namun ternyata orang yang merasa beruntung mampu menemukan foto tersebut hanya dalam hitungan detik. Jadi jelas bedanya ya. Mereka yang merasa beruntung mempunyai ekspektasi yang positif dan optimis dalam menghadapi hidup. Dalam situasi sesulit apapun, mereka akan mampu menemukan jalan keluar karena sikap optimismenya tersebut. Dan sikap tersebut akan membuat hidup mereka lebih bahagia. Catat tuh guys. Motivasi selanjutnya, hidup jangan seperti wasit. Saat saya bilang dunia online bisa menghasilkan banyak uang, mereka tertawa. Saat penghasilannya hanya sedikit, mereka bilang, gue bilang juga apa. Saat bangkrut, mereka bilang, nggak percaya sih yang gue bilangin. Saat usaha berkembang dan terlihat hasilnya, mereka bertanya, gimana caranya? Begitulah manusia, hanya bisa berkomentar. Pilihannya sangat mudah coy. Apakah kita mau jadi seorang pemain di lapangan atau cuma mau jadi komentator saja? Silakan pilih coy. Jangan mudah down kalau diremehkan orang lain. Jangan gampang menyerah atas tertawaan orang lain. Karena hidup kita yang atur, bukan orang yang sibuk ngurusin hidup orang. Ya toh. Motivasi selanjutnya, investasi. Saya punya uang 100 triliun dolar yang warna biru. Uang beneran loh, dolar beneran lagi. Tapi uang-uang ini tidak membuat saya kaya raya seketika. Sama sekali tidak. Karena uang ini berasal dari negara yang pernah mengalami hyperinflasi dan nilainya saat itu hanya cukup untuk 1 kali sarapan, alias uang receh. Untuk menangkal inflasi, saya selalu menyarankan orang-orang untuk berinvestasi portofolio di properti dan emas. Lah, investasi, terus duitnya dari mana coba? Yap, inilah 3 tips sederhana untuk MKF alias mapan kaya financial. Pertama, jualan. Kedua, hemat-hemat alias tidak boros. Dan ketiga, investasi. Sesederhana itukah? Yap, saking sederhananya banyak orang yang nggak percaya. Dan lagi menurut saya, dalam hal berpakaian, seseorang itu bajunya boleh itu-itu aja. Tapi saldo dan sedekahnya jangan sampai gitu-gitu aja. Setuju? Siap. Oke, cukup sekian update YouTube kali ini. Emang singkat sih, tapi mampu menggetarkan hati naluri sanubari Anda yang paling dalam. Gak percaya? Buktikanlah sendiri. Oke, terima kasih sudah stay. See you.